Saya tuh jujur ya Ustadz ya, percaya nggak percaya. Ustadz jangan gitu dong Ustadz. Iya nggak apa-apa. Ya udah. Ya, Ustadz. Saya tuh percaya nggak percaya. Iya. Ada orang ada kecil, botak, tuyul. Putih, rambutnya panjang, katanya kuntilanak. Gede itu genderuwo. Terus yang itu sundel bolong. Itu beneran ada atau hanya kisah di film-film dan kisah orang saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu di sini luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Begitupun kami berharap mudah-mudahan pemirsa di rumah juga semangat ya setiap pagi jam 5 dini hari berjumpa dengan saya Irfan Hakim di Siraman Kolbu. Sejukkan hati, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu, ini merah-merah semuanya jilbabnya ya. Ada merah, ada pink, jilbabnya merah, matanya merah. Ngantuk. Coba kalau ngantuk coba pegang bahu teman sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri bahu, sebelah kiri. Coba pegang semuanya. Pegang. Pencet. 1, 2, 3. Bangun. Sebelah kanan. Bilang juga 1, 2, 3. Bangun. Harus bangun, harus semangat karena hari ini kita bersama dengan Ustadz Danu seperti biasa akan membahas sesuatu hal yang benar-benar layak untuk disimak. Insya Allah juga jika ada permasalahan nanti akan ada solusinya ya. Insya Allah. Betul. Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Senang ya kita setiap pagi bertemu dengan ibu-ibu, juga pemirsa di rumah dan ternyata masalah tuh bisa kemanapun tapi satu juga nanti di akhirnya ya. Iya. Kepada akhirat kita ya. Iya benar, harus seperti itu tujuannya itu. Ya. Dan tema hari ini agak-agak serem sih. Sihir. Sihir sama sirik itu satu area nggak Ustaz? Kalau sihir itu kan bisa dikatakan musyrik ya. Iya. Tapi kalau orangnya sendiri melakukan dan dia sudah menjadi orang yang sombong, meyakini bahwa ilmunya itu yang paling hebat, nah itu sudah syirik dia. Berarti tema kita hari ini adalah sihir menurut pandangan Islam. Iya. Itu Ustaz? Iya. Silakan sampaikan Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebenarnya yang harus kita ketahui sihir itu ada di mana-mana. Jadi yang kita sering mendengarkan bahwa sihir itu dilakukan oleh para dukun, ya. Sebenarnya juga kalau yang saya sering amati, sihir itu juga dilakukan oleh para tanda kutip itu kiai tanda kutip. Yang mengaku kiai kadang-kadang. Yang mengaku kiai nih. Nah, itu juga bisa. Cuma orang tidak pernah taunya dia itu pecian kayak saya umpamanya atau sorbanan. Ya kayak begitu. Baju putih, gamis, apa aja ya. Sihir dia bisa menjalankan. Karena sihir itu macam-macam. Kalau orang tidak tahu, tidak diizinkan tahu oleh Allah Ta'ala, dia tidak tahu bahwa orang tersebut itu melakukan sihir. Ya. Jadi yang sihir yang sering kita ketahui adalah biasanya ya salah satunya adalah menggunakan media untuk menjadikan orang lain itu bertekuk lutut pada seseorang. Menjadikan orang lain itu teraniaya, menjadikan orang lain itu terdolimi. Umpamanya saya, saya punya toko di pasar. Kemudian saya diatur oleh RT-nya pasar atau kepala pasar, saya sakit hati. Karena biasanya orang sakit hati. Karena nggak suka akhirnya ya karena memang dia RT, dia ini jadi saya takut secara fisik ada pada takut. Tapi ingin melawan? Saya ingin melawan ya tapi nggak bisa karena keinginan saya dihalangi dia, saya pakai belakang. Pakai belakang itu entah ke dukun, entah ke kiai. Kiainya ya atau dukunnya sama aja. Kiai tanda kutip loh ya ini. Iya. Mengaku-ngaku ya. Nah di sini sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa orang-orang tersebut itu hanya bilang saya disakitin oleh si A. Bilangnya pasti gitu. Saya disakitin, saya diejek, saya dihina. Padahal belum tentu. Padahal yang arogan itu malah sayanya sendiri. Nah tapi dukun itu yang gak mau tahu. Yang penting ada uang, jin berjalan. Kan gitu ya.
Nah inilah sebenarnya setan yang menyerupai jin itu seperti itu. Dia akan jalan, kasih kemenyan, dia bakar, kemudian jalan. Tanya namanya siapa ini yang saya tidak suka, namanya Irfan Hakim. Dah. Ustaz, Loh. Ustaz jangan gitu. Takut aku. Ini hanya umpama. Insya Allah enggak lah. Jadi intinya adalah biasanya seperti itu. Kalau untuk main-main biar dia kapok. Kapok itu namanya ini dia apa ini? Yang penting dia kapok aja sebulan 2 bulan. Sakit nih sebulan 2 bulan. Nah sakit ini memang kenapa dia kena sihir kok langsung jatuh sakit? Ya karena Allah mengizinkan dia terkena sihir. Jadi sebetulnya sihir ada? Insya Allah ada. Sihir itu kan goib sebenarnya. Iya. Sihir itu goib. Jadi yang bekerja itu sebenarnya jin. Karena nafsunya jin. Jin itu kan ada jin yang namanya manusia, jin itu ada binatang, ada yang orang-orang bilang itu siluman. Ya saya bilang itu jin semua. Ya, jadi sihir itu menggunakan jin sebagai pengantarnya? Iya, jin sebagai pengantar. Jin sebagai pengantar. Jadi jin dengan setan itu beda. Nah selama ini orang bilang setan itu salah. Setan itu yang ngipasin kita terus untuk berpikir jelek, kemudian mau marah. Nah itu setan. Kalau jin itu langsung kerja. Momennya orang kesurupan itu jin bukan setan. Yang kelihatan diem-diem di pojokan hitam rambutnya ruwe-ruwe pakai baju putih itu jin. Namanya jin kuntilanak. Yang kecil-kecil lari-lari sering ambil uang. Tuyul. Itu. Itu jin ya. Kita benar, kita dulu. Saya tuh jujur ya Ustaz ya. Percaya nggak percaya. Ustaz jangan gitu dong Ustaz. Iya nggak apa-apa. Ya udah. Ya, Ustaz. Saya tuh percaya nggak percaya. Ya. Ada orang ada kecil, botak, tuyul. Putih, rambutnya panjang, katanya kuntilanak. Gede itu genderuwo. Terus yang itu sundel bolong. Itu beneran ada atau hanya kisah di film-film dan kisah orang saja? Iya memang ada karena memang mereka jin memang istilahnya Al-Quran diturunkan itu memang untuk beribadah antara jin dan manusia disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya memang itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya betul. Itu memang mereka sama seperti manusia disuruh beribadah. Tinggal mereka mau nggak beribadahnya. Berarti gitu. itu jin yang nakal? Jin yang dablek gitu. Iya nakal. Jadi sang penyihir itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin? Tidak berkomunikasi bisa aja dia nyogok pakai kemenyan, pakai bunga, pakai puasanya dia, pakai macam-macam itu nyogok namanya. Nah nyogok ini ya sama seperti orang nyogok agar dapat proyek, dapat. Iya. Tergantung kalau itu memang itu hanya penyihir dengan jin, ya sudah itu akan jalan. Nah kalau secara fisik kita nyogok dapat proyek kan bisa diintip sama KPK sekarang. Iya kan? Itu udah wujud nyata itu. Nah, itu nyata. Iya. Seperti itu. Tapi berarti dibolehkan atau tidak oleh Islam sihir? Sihir itu sebenarnya tidak dibolehkan dalam Islam, tidak boleh, itu dilarang. Iya. Cuma kadang-kadang kita orang Islam tidak tahu bagaimana caranya jin itu datang ke kita itu nggak ngerti caranya. Maksudnya nggak ngerti itu apakah yang saya kerjakan itu sudah benar menurut syariat? Itu nggak ngerti. Ya. Gitu loh ceritanya. Dengan melakukan sesuatu hal yang sebenarnya malah itu di luar syariat. Diyakini bahwa ini syariat. Itu nggak ngerti kalau nggak ada yang melihat. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat kan nggak ngerti. Yang momennya saya baca ini sudah benar apa enggak. Itu kan harus ada dalil-dalil. Yang lebih menakutkan adalah ketika sang dukun, sang tukang sihir mempunyai packaging atau kemasan seperti alim ulama, berpura-pura menjadi orang baik yang disampaikan juga dari ayat-ayat. Itu yang lebih serem lagi. Itu lebih serem lagi itu. Benar. Ya udah. Ih pemirsa serem ya, tapi ini tidak seram untuk kita bahas. Insya Allah karena ada hubungannya ini ilmu. Takutnya ke musyrik itu dosa sangat besar. Makanya kita harus hati-hati nih. Ya. Jadi begini, ini saya kasih contoh nih. Kalau kita selama ini selalu dicekokin bahwa namanya sihir, santet, teluh, dukun, itu selalu berhadapan dengan kemenyan, berhadapan dengan pohon besar, dia minta di situ. Ya. Enggak, sebenarnya sihir itu macam-macam. Kadang dengan mengatasnamakan ayat. Mengatasnamakan ayat, dia memanggil jin tersebut. Loh, kan yang dibaca Quran. Iya. Ya kan gitu? Iya. Tetapi kalau salah niat, yang datang itu jin. Contoh umpamanya.
Kenapa kok ayat Quran bisa datengin jin? Karena sudah dipagerin sama Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya, betul ya? Betul. Berarti sholatku hanya untuk Allah. Ya, betul. Ibadahku untuk Allah, hidup dan matiku untuk Allah. Betul ya? Betul. Saya sholat berarti sholat saya itu agar keluarga saya harmonis, boleh nggak? Boleh. Tidak. Bingung. Kalau sholat keluarga saya harmonis berarti kan salah berarti. Ya betul. Tujuannya sama Allah, efeknya nanti keluarga jadi sejahtera. Efek itu harusnya dengan doa bukan dengan sholat. Setuju. Nah, setuju. Udah. Kalau begitu kita akan membahas ini lebih jauh lagi. Dan juga nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Begitupun dengan pemirsa di rumah. Sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu.